Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih belajar sejarah Indonesia mengenai materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kali ini, saya akan membawakan kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit, Buleleng, dan Warmadewa. Masih bersama dengan saya, Septi Rahmawati. Oke, untuk mempelajari materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, maupun nanti kita akan belajar kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, saya menggunakan teknik identifikasi masalah dengan unsur 5W1H. Nah, identifikasi masalah ini agar nanti kita lebih mudah untuk mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan-kerajaan Islam. Nah, nanti kita menjawab unsur apa, kenapa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Apa berarti nama kerajaan dan aliran agamanya. Kenapa nanti menjawab dari sebab runtuhnya, di mana ini nanti letak kerajaannya, siapa, menjawab pendirinya, dan raja yang terkenal. Lalu kapan didirikan, dan yang terakhir bagaimana. Ini untuk menjawab kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan tersebut. Langsung saja, yang pertama ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang beraliran Hindu. Berdiri sekitar abad ke-11, letaknya ada di Kediri, Jawa Timur. Raja termasyhurnya bernama Prabu Jayabaya. Kehidupan ekonominya ada dua. Yang pertama, kehidupan agraris, yang kedua adalah di bidang maritim. Namun umumnya masyarakat di Kerajaan Kediri bergerak di bidang agraris atau pertanian. Kehidupan sosial di Kerajaan Kediri, masyarakatnya hidup dengan tenang dan sejahtera. Meskipun di dalam agama Hindu ini mengenal sistem kasta atau penggolongan stratifikasi sosial. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri, wilayah kekuasaannya meliputi Malang, Surabaya, Rembang, Pasuruan, Kediri, dan Madiun. Raja yang pernah memerintah, yang pertama ada Samarawijaya, yang kedua ada Jayaswara, yang ketiga ada Bameswara, yang keempat ada Jayabaya, yang kelima ada Sarweswara, yang keenam ada Aryeswara, lalu ada Sri Gandra, lalu ada Dandang Gendis atau Kertajaya. Nah, ini nanti raja yang sangat termasyhur terkenal adalah Raja Jayabaya, di mana pada masa pemerintahannya Kediri ini berkembang pesat dan mengalami puncak kejayaan. Peninggalan prasasti Kerajaan Kediri itu ada banyak sekali. Ada prasasti Turun Hyang, ada prasasti Malenga, ada prasasti Banjaran, ada prasasti Panlegan, ada prasasti Hantang, ada prasasti Jaring, dan yang terakhir ada prasasti Laudan. Prasasti ini ditemukan dengan tahun Saka. Sebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Mengapa kerajaan ini pada akhirnya runtuh? Karena rajanya, Kertajaya, bersikap sombong dan mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok untuk melawan rajanya, yaitu Kertajaya. Pada pertempuran itu, Ken Arok akhirnya mampu mengalahkan Kertajaya. Kita beralih ke Kerajaan Singasari. Kerajaan ini ternyata beraliran agama Hindu. Nah, karena agama Hindu sekali lagi mengenal sistem kasta atau penggolongan masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13, letaknya ada di Malang, Jawa Timur. Pendirinya ada Ken Arok. Nanti saya akan ceritakan bagaimana tokoh Ken Arok yang sangat kontroversial. Raja termasyhur ada Raja Kertanegara, di mana pada saat dipimpin oleh Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan berlayar. Karena mengenal sistem kasta beraliran Hindu, kehidupan sosial digolongkan menjadi dua.
Kelas atas dihuni oleh raja dan keluarganya, sedangkan kelas sosial bawah terdiri atas rakyat jelata dan masyarakat umum. Romansa dan tahta di Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang merupakan sosok yang sangat kontroversial. Ken Arok sendiri berlatar belakang bukan dari seorang priayi. Diceritakan bahwa Ken Arok pada masa bayi diletakkan oleh ibunya di sebuah makam dan kemudian diambil oleh seorang pencuri bernama Lemong. Akibat dari didikan seorang pencuri, Ken Arok tumbuh menjadi seorang penjahat dan kemudian menjadi buronan di kerajaan. Ken Arok yang nakal ini kemudian jatuh cinta kepada Ken Umang dan mereka saling mencintai. Suatu ketika, Ken Arok ingin bertaubat dan ingin menjadi seorang yang baik-baik, sehingga Ken Arok pergi ke kerajaan dan mengabdikan diri kepada raja atau bupati Tunggul Ametung. Setelah beberapa lama mengabdi di Tunggul Ametung, Ken Arok ini ternyata menyukai istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes, sehingga timbul niat jahat untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok menemui Ken Among agar mereka berdua merencanakan pembunuhan kepada Tunggul Ametung. Setelah berhasil dibunuh, akhirnya Ken Arok menggantikan Tunggul Ametung menjadi raja, dan Ken Dedes diperistrinya. Ken Umang yang telah membantu Ken Arok dari nol malah dijadikan sebagai selir. Cerita romansa dan tahta di Kerajaan Singasari akhirnya nanti berbuah perang persaudaraan saling membunuh. Karena nanti anak dari Tunggul Ametung membalas dendam ayahnya yang telah dibunuh oleh Ken Arok. Silsilah Kerajaan Singasari. Jadi Tunggul Ametung sebelum dibunuh oleh Ken Arok adalah seorang raja dengan istri Ken Dedes. Mereka mempunyai anak yang bernama Anuspati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan yang terakhir Raden Wijaya. Lalu Tunggul Ametung dibunuh. Ken Arok menggantikan posisinya dan merebut istrinya, menikah dengan Ken Dedes, mempunyai anak bernama Mahisa Wong Ateleng, Mahisa Cempaka, Lembutal, Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Ken Arok memperistri Ken Umang yang pada saat itu merupakan seorang selir, lalu mempunyai anak yang bernama Toh Jaya. Pada akhirnya nanti anak dari Tunggul Ametung membalas dendam kepada Ken Arok. Kehidupan politik Kerajaan Singasari pada akhirnya dipenuhi oleh intrik perebutan kekuasaan. Sejak Ken Arok membunuh Raja Kediri Kertajaya di Gentar, pergantian kekuasaan tidak pernah dilaksanakan dengan damai. Baru ketika Wisnuwardana, yaitu anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, menggantikan Toh Jaya yang tewas. Toh Jaya ini adalah anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Jadi saling membunuh karena membalas dendam. Wisnuwardana di mana sebagai seorang anak dari Tunggul Ametung yang bapaknya dibunuh oleh Ken Arok. Lalu Wisnuwardana mengalihkan tahta kepada anaknya yaitu Kertanegara. Di bawah kepemimpinan Kertanegara ini, akhirnya Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Sebab runtuhnya Kerajaan Singasari, karena dimulai dengan hal yang tidak baik, dimulai dengan suatu intrik politik saling membunuh, akhirnya kerajaan ini pun runtuh karena konflik keluarga, yaitu dendam keturunan. Yang kedua ada pengkhianatan Jayakatwang pada kerajaan Mongol, dan terakhir ada serangan dari kerajaan Mongol. Peninggalan Kerajaan Singasari, yang pertama ada Candi Singasari, ada Candi Kidal, Candi Jawi, dan Candi Jago. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan dengan aliran agama Siwa dan Buddha. Berdiri sekitar abad ke-13. Letaknya ada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya.
Pada saat itu, Raden Wijaya ingin melanjutkan kemegahan dari kerajaan Singasari, yang pada saat itu sudah hampir runtuh. Lalu, Raden Wijaya pergi ke sebuah hutan dan membuka hutan tersebut dengan menamainya sebagai Desa Majapahit yang terinspirasi dari buah maja yang rasanya pahit. Raja termasyhur kerajaan Majapahit bernama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Patih Gajah Mada, kerajaan Majapahit berhasil menaiki puncak kejayaan yang maksimal. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit, masyarakatnya sudah mulai beraktivitas sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan perajin perak. Kehidupan sosial di kerajaan Majapahit tentunya mereka mengenal kasta karena ada agama Hindu juga di sana. Di mana sistem kasta ini berdasarkan jenis kelamin. Jadi posisi status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Kehidupan politik kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit ternyata sampai keluar wilayah Nusantara seperti sekarang, yaitu meliputi Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian kepulauan Filipina. Raja yang pernah memerintah ada Raden Wijaya sebagai pendirinya, ada Jaya Negara, ada Tribuana Wijaya Tunggadewi, ada Hayam Wuruk, ada Wikrama Wardana, ada Suhita, ada Dyah Kertawijaya, ada Dyah Wijaya Kumara, ada Dyah Surya Wikrama, lalu Dyah Suraprabawa, lalu Bre Kertabumi, dan yang terakhir ada Dyah Ranawijaya. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit ada banyak sekali. Yang pertama ada celengan Majapahit, arca emas, terakota wajah, ada Surya Majapahit, ada arca pertapa Hindu, ada uang gobong Majapahit. Lalu ditemukan Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Tikus, dan Candi Bajang Ratu. Lalu ditemukan juga kolam Segaran dan Pendopo Agung. Dan terakhir ditemukan prasasti Gajah Mada dan prasasti Gunung Buta. Sebab runtuhnya kerajaan Majapahit, yang pertama adalah tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Jadi pada saat kekuasaan dipegang oleh Hayam Wuruk yang didampingi oleh Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan di mana patihnya Gajah Mada ini bersikap sangat loyalitas kepada pemimpin dan bersikap nasionalis. Nah, kita tahu bahwa Patih Gajah Mada ini bahkan sampai mengikrarkan sumpah palapa atau janji suci. Nah, yang artinya setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah Gurung Serang, Tanjung Pura, Hayu, Pahang, Dompo, dan Bali, Sunda, Palembang, Tasik, barulah saya akan beristirahat. Artinya beliau tidak akan beristirahat sebelum menyatukan Nusantara. Namun setelah meninggalnya Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk, akhirnya tidak ada lagi sosok pemimpin yang mempunyai loyalitas dan integritas yang sangat tinggi. Akhirnya kerajaan ini melemah. Di samping itu terjadi perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg. Masuknya unsur Islam, jadi adanya kerajaan-kerajaan Islam menggeser kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Lalu banyaknya daerah yang melepaskan diri, dan yang terakhir tidak ada pembentukan pemimpin yang baru. Terakhir ada kerajaan Buleleng dan Warmadewa. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-17. Agama yang dianut adalah Hindu. Pendirinya adalah I Gusti Anugrah Panji Sakti. Letaknya ada di Bali bagian utara. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak di sektor pertanian dan perdagangan. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat, wilayah kekuasaannya membentang dari Gilimanuk sampai ke Gianyar, Bali. Raja yang pernah memerintah ini digolongkan menjadi beberapa wangsa. Ada wangsa Panji Sakti yang terdiri dari Gusti Angurah Panji Sakti,
Gusti Panji Gede Danudarasta, ada Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelatik, dan ada Gusti Made Singaraja. Lalu kedua, Wangsa Karangasem, ada Anak Agung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Okasori, Gusti Ngurah Made Kangasem. Yang terakhir ada Wangsa Panji Sakti, ada Gusti Maderani, Gusti Ketut Jelantik, ada Anak Agung Putu Jelantik, ada Anak Agung Nyoman Panji Tisna, lalu ada Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik. Penyebab kemunduran dari Kerajaan Buleleng dan Warmadewa di Bali karena ada peperangan Jagaraya, yaitu perang melawan Belanda. Itulah penjelasan mengenai materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk selanjutnya, saya akan menjabarkan lagi mengenai proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia, kebudayaan lokal X dengan kebudayaan dari Hindu-Buddha di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.